Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU, di sini saya akan membacakan kultum yang berjudul Istimewa Ramadan. Jadi sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini, menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih macam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba-lomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalam bulan Ramadan ini, mulai dari sholat tarawih yang terlihat pada di musola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar di syair di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid pinggir jalan dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat atau kasih sayang Allah, ampunan, maghfirah, dan masuk ke surganya Allah, terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Awwalu sahri wa Ramadana wa awshaduhu waghfirah wa akhiratuhu inkum minna nar," yang artinya adalah awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirannya pembebasan dari api neraka. Ibnu Utsman, memang kualitas hadis di atas sangat lemah, sebagainya dijelaskan oleh Imam Asy-Syutahi dalam kitabnya Jami'ul Hadis, sebab hadis di atas diriwayatkan oleh Ibnu Utsman dalam kitab Sahihnya dan bersumber dari Ali bin Sa'ib bin Ja'in yang divonis dalam para ulama sebagai orang yang sementara orang yang meriwayatkan hadis tersebut dari Ali bin Sa'id adalah Yusuf bin Sa'id yang divonis dihaif para Imam Syadi Jami'ul Adl Juz 23. Meski demikian, hadis dhaif yang menjelaskan fatu amal, keutamaan amal ibadah seperti keutamaan bulan puasa di atas, para ulama membolehkan untuk disampaikan ke publik dan diamalkan selagi tidak berkaitan tentang akibat akidah seperti menjelaskan keesaan Allah atau tentang hukum syariat seperti hukum sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kembali ke pembahasan awal, yaitu tentang 3 kado istimewa di bulan Ramadan yang penuh rahmat, ampunan, dan masuk surga. Mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan suatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya, sebab pernah rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak nanti. Jika tidak mendapat rahmat Allah dan ibadah tidak diterima, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah atau kasih sayang Allah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustaraknya. Berikut penulisan sampaikan secara singkat.
sekali waktu melainkan Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hei Nabi Muhammad, demi Allah yang telah menguasai engkau menjadi nabi, Allah memiliki seseorang hambanya yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkasan kisah hamba orang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba di hari kiamat. Doa dikabulkan. Begitu di akhirat Allah berkata padanya, "Hambaku, engkaulah kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal seharusnya protes itu yang membuatnya masuk surga adalah ibadah ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah. Setelah dihitung ternyata bobot rahmatnya lebih besar daripada amal ibadah tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga, ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Abu Lais As-Qadi Tabil Hafal. Kisah tersebut juga dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Hasan dan dicatat oleh Abu Lais. Dalam hadisnya disebutkan, "Yudallahu amma la yadkhuluna hannata biqasri tihol salati wala siyam walakin yarhamuhum Allah ta'ala sibawati sudur wasahatin nafsi wa rahmati jim'i muslimin." Para wali abadah dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya salat dan puasa malaikat, karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan dan menyanggupi setiap muslim. Demikianlah penting kita memanfaatkan di bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah. Namun bukan berarti kita memerdukan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itu kita menunjukkan keutamaan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmatnya. Ramadan sebagai bulan ampunan, kita tentu sering mendengar, membaca, atau menyampaikan langsung, baik dalam kesempatan ceramah, tulis di media massa, atau di video-video yang tersebar berbagai media sosial, bahwa Rasulullah adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang tentu semua umat muslim ingin mendapat ampunan ini. Maka salah satu doa khas dibaca dan dianjurkan dalam bulan suci ini adalah perbanyak memohon ampunan sebagai salah satu doa. Allahumma innaka afuwwun quriya funtu bil mu'afwa anna. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun sertamu suka mengampuni, maka ampunan aku. Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensi terjadi malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Ramadan sebagai bulan meriah surga. Selain rahmat dan ampunan pada bulan Ramadan ini,
Allah juga membuka pintu-pintu surga dalam menutup rapat-rapat pintu nerakanya. Dalam salah satu hadis tersebut, ketika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Berkaitan dengan hadis di atas, menjelaskan dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelengguhannya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya kita bisa mendapatkan kesepakatan meraih surga di bulan Ramadan ini jika kita menyanggupinya diri sendiri dengan perbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan, sekaligus menahan diri dari segala perubahan maksiat. Selama menjelaskan ibadah puasa, semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.